Amsal pasal 19 ayat 11. Akal budi membuat orang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mazmur pasal 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amsal pasal 11 ayat 12. Berkat orang yang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal pasal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal pasal 16 ayat 19. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Akhir suatu hal, lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Amsal pasal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan, akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Setiap orang pernah memiliki hari-hari yang berat, punya kesalahan, dan hal-hal yang disesali. Ampunilah, lupakanlah, pulihkanlah. Ulangan pasal 9 ayat 19. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai Ia mau memusnahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan.
Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan selalu ada di sana, menemani dan tak pernah meninggalkanmu. Setiap usaha dan karyamu hari ini, bawalah dalam doa agar Tuhan menyempurnakannya. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan akan memperbaiki hubungan dengan orang yang kamu kasihi. Jika kamu percaya, maka Tuhan akan mempertemukanmu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat dan di saat yang tepat. Selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Oleh John Hagee. Jangan bergantung pada manusia, karena mereka berubah seperti angin. Bergantung pada Tuhan, dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Oleh Matthew Hagee. Kunci untuk hidup dalam damai dimulai dengan mengejar Tuhan dan damai yang hanya bisa Dia berikan. Oleh Joyce Meyer. Korintus pasal 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Korintus pasal 12 ayat 9a. Kepada seorang yang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan.